Oke, selamat pagi semuanya. Gimana liburannya? Oke, semoga yang sembelihannya lancar ya. Yang liburan juga moga-moga berkualitas liburannya. Oke, sedikit sharing ya terkait dunia sales. Memang kalau dari saya sendiri, mungkin karena duluan lahir ya sebenarnya ya dari experience saya ya gitu. Jadi sebenarnya sales itu bisa dilakukan oleh hampir semua orang gitu. Seperti kemarin Salsa kemarin juga sharing ya. Backgroundnya apa kemarin farmasi ya. Terus sekarang jadi hukum ya, terus jadi implementator sekarang ya. Jadi sama, sales juga sama dan teman-teman juga saya pikir juga sudah mengalaminya dunia sales juga melakukan hal tersebut. Buktinya adalah teman-teman juga bisa bekerja di sini ya. Karena kan di awal pada saat interview, tes segala macam kan kita dalam tanda kutip menjual diri kita sendiri. Iya kan? Menjual diri kita sendiri. Jadi itu menjadi bukti bahwa teman-teman juga bisa menjual sebenarnya. Walaupun backgroundnya apapun lah seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri sih saya pernah memang berjualan ya di dunia perbankan pernah, kemudian media pernah, medical device juga pernah, paling lama di education di sektor sekolah, pendidikan seperti itu dan government juga iya gitu kan, private sector juga iya seperti itu dan memang dari sisi approach berbeda-beda seperti itu. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang di Google Workspace, di internet, di Nusa Work itu approach-nya berbeda-beda gitu. Ada yang harus ke IT-nya, harus ada yang ke HR-nya seperti itu. Tapi pada intinya adalah sebenarnya kita itu sebagai sales itu tidak menjual produk sebenarnya. Kita hanya menyadarkan bahwa setiap klien itu mempunyai pain point masing-masing ya. Entah itu dari sisi cost-nya atau efektivitas dalam bekerjanya, memudahkan seperti itu. Dan saya pun juga pernah punya tim yang sebenarnya background-nya itu banyak ya. Jadi ada yang pernah juga dia itu S1 dia UI, S2-nya dia Trisakti. Background-nya HR gitu. Jadi saya ya jujur sebenarnya saya agak minder. Cuman ternyata dia sendiri merasa bahwa dia sendiri nggak ada background sales gitu. Beberapa kali dia pernah agak putus asa karena dia sendiri nggak ada pengalaman gitu. Tapi karena dia mungkin kalau titik poinnya juga mungkin kalau di dunia sales itu punya harus kegigihan atau resilience ya, harus gigih gitu. Harus ada niat untuk menjual. Karena kalau enggak ya percuma gitu loh. Jadi walaupun misalnya dia pun punya pengalaman sales tapi dia nggak punya niat untuk menjual ya percuma juga gitu. Itu sih intinya juga. Dan kita juga harus bisa komunikasi ya, komunikasi juga harus oke, seperti itu. Dan yang paling penting adalah orientasi kita juga ingin mempunyai relasi itu sebanyak-banyaknya, berhubungan baik dengan semua orang, itu yang terpenting gitu. Karena selama dari pekerjaan saya ini itu kita akan selalu terkait dengan pengalaman kita ke belakang. Contohnya itu kan kayak rencana kan kita Rabu mau ketemu sama ini ya namanya PT MAP dengan Nadia juga. Itu kan dulu kantor kita yang lama gitu, kantor saya yang lama kebetulan. Dan saya juga masih menjalin hubungan baik dengan direkturnya dan segala macam. Bahkan direkturnya sendiri yang minta supaya kita bisa ke sana seperti itu. Jadi memang sekali lagi bahwa kita nggak cuma dalam dunia sales, tapi dalam mungkin teman-teman juga nanti siapa tahu juga punya pengalaman nanti nggak cuma di sini, nanti akhirnya bisa jadi punya bisnis atau jadi pengusaha dan semacamnya seperti itu. Jadi balik lagi kita harus bisa berhubungan baik dengan semua orang gitu ya. Jadi konflik itu pasti ada, tapi gimana caranya kita supaya kita bisa tetap memperbaiki konflik itu sendiri dan tetap bisa berhubungan baik dengan semua orang. Itu sih intinya. Terus dari si saya terima kasih. PT Media Antarnusa. Antusias. Berpikir optimis. Siapa yang utama? Customer.